Terima kasih Pak Ono. Makasih Bu. Nah, Sobat Pembelajar, tadi kan kita sudah bilang ya bahwa tema kali ini tuh sungguh tidak asing lagi buat kita semua. Saya teringat akan sebuah fenomena yang sempat ramai di salah satu medsos. Saya yakin dari 500 orang rekan-rekan Sobat Pembelajar, pasti sebagian besar punya Instagram. Dan waktu itu sempat ada sebuah fitur yang merequest kita untuk bisa menampilkan sesuatu gitu. Contohnya foto apa saja yang ada di hadapan kamu sekarang gitu. Atau foto terakhir di galeri atau foto di kota apa aja kayak gitu ya kan. Nah, kemudian hal itu menjadi ramai karena ketika itu sempat ada yang meminta foto KTP istilahnya gitu. Kemudian itu menjadi ramai dibahas karena itu tadi ada kaitannya dengan safety and security and risk. Nah, fenomena ini saya jadikan sebagai pengantar karena menurut saya cocok sekali dengan tema kita hari ini, gitu. Jadi supaya kita lebih banyak mengetahui tentang safety, security saat ini sudah sangat melekat gitu dengan digitalisasi di seluruh aspek kehidupan kita, betul ya kan? Nah, maka itu juga terlebih lagi seperti yang kita sudah dengarkan belakangan ini sudah mulai beredar gitu ya, apalagi kita diprediksi sudah akan masuk kepada semesta yang baru, yaitu kita mungkin udah sering dengar nih belakangan ini, metaverse gitu. Jadi kita butuh sekali digital literasi. Recording in progress. Oke, jadi tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan segera panggilkan narasumber kita, yaitu Bapak Ono Widodo Purbo. Selamat pagi Pak Ono. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Semoga sehat, semoga lancar. Pagi Bu Mbak Esther, Bu Heni, semuanya. Oke, Bapak semoga dalam keadaan yang sehat juga tentu saja ya Pak. Terima kasih. Baik, Pak Ono ini, Sobat Pembelajar sekalian, adalah seorang pakar di bidang teknologi informasi. Nah, yang hari lahirnya sama dengan di mana seluruh bangsa Indonesia merayakan juga dengan melakukan upacara bendera. Ayo, hari apakah itu? Oke, itu nanti jadi kuis lah ya. Jadi Pak Ono, seperti yang saya bilang tadi, Pak Ononya sampai geli banget. Oke, Pak Ono menyelesaikan pendidikannya di ITB, mengawali dengan sebenarnya teknik elektro ya Pak. Nanti mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa jadi ke teknik informasi gitu. Melenceng. Lalu kemudian melanjutkan pendidikan selanjutnya di Kanada. Oke, itu saja yang akan saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya selama 60 menit ke depan waktu dan layar kami berikan kepada Pak Ono. Terima kasih Mbak Esther, terima kasih semuanya Bu Heni dan teman-teman Pusdiklat Departemen Keuangan, terima kasih banyak. Cuman kalau boleh saran, kalau mau nanya sih silahkan aja ya, maksudnya tulis aja di chatting, nanti saya juga akan baca. Jadi biar jangan lupa gitu, lagi nerangin tahu-tahu pengen nanya nanti ditunda 1 jam kan nanti ini lupa. Jadi saya tidak keberatan sih kalau pertanyaan. Saya langsung share screen aja, mudah-mudahan bisa langsung keluarnya kelas 12. Mudah-mudahan udah kelihatan nih layarnya ya. Oke, ini dia. Ini saya akan posting ini di chatting. Nah, ini yang kasihan yang di YouTube nih, gimana caranya ya? Saya bacain aja. Kalau ada apa-apa sebenarnya saya lebih suka diskusi pakai Twitter. Kalau koordinasi biasanya pakai email buat dipakai koordinasi. Nah, materi-materi sebenarnya ada di web saya. Jadi yang paling atas ini adalah materi tentang cyber security, ada di atas ini, bentuknya e-book dan sebagainya. Kemudian video-video juga ada di YouTube channel saya. Cuman yang di YouTube ini kita punya masalah, saya punya masalah karena saya sudah dapat teguran dari YouTube sebanyak 5 atau 6 kali ditegur, dan ini kalau dapat teguran lagi channel ini akan di-delete sama YouTube. Kenapa sampai kayak gitu? Karena dalam channel ini banyak sekali saya menjelaskan teknik-teknik hacking. Minta maaf nih. Tapi itu diperlukan sih buat supaya kita aman, kita harus ngerti cara maling atau orang jahat bekerja. Nah, yang penting sekali sebetulnya untuk e-learning ini. Sebetulnya waktu kemarin sama panitia juga saya sarannya juga gini. Jadi kalau mau belajar sebetulnya bisa lewat e-learning saya gratis juga, nggak usah bayar apa-apa sih.
gitu. Nanti saya kasih lihat ya. Kalau pengen kopi perpustakaannya silahkan, kopi perpustakaan saya ini perpustakaannya tidak terbatas untuk urusan IT, komputer dan sebagainya. Ini juga masalah ekonomi, masalah manajemen, masalah finance, juga banyak buku-bukunya di kopi. Perpustakaan saya sekitar 12 tera, bisa di copy semua. Ini saya copy paste di chatting. Ini teman-teman juga kayaknya banyak yang ngasih pertanyaan di Slido, silahkan ya nanti di panitia kalau pelan-pelan diposting satu-satu lah. Oke, ini pertama. Sekarang saya kasih lihat dulu beberapa referensi sebelum saya masuk ke dalam materinya ya. Saran saya sih kalau bisa belajar online. Nih di sini ada. Oh sekalian, saya posisi hari ini bukan di rumah ini ya. Saya di Tangerang Selatan di data center kepunyaan Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Kebetulan teman-teman di Dinas Kominfo Tangerang Selatan minta saya untuk membantu mereka juga untuk supaya Tangerang Selatan bisa memberikan lebih banyak manfaat buat rakyat di Tangerang Selatan. Tapi karena ini ada di internet, seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan juga. Kebetulan kita membuat e-learning di sini. Ini lagi dalam proses pembuatan. Kalau kita lihat tadi, saya kasih lihat di depan ya. Ini kelihatan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, IPA, IPS, PKN, ini semua mata pelajaran ada di sini. Dan ini dipakai untuk supaya anak-anak di Tangerang Selatan bisa belajar atau mengerjakan ujian tryout online tanpa pulsa sama sekali, tanpa pusing urusan kuota. Karena di Tangerang Selatan, di kelurahan, kecamatan dan sebagainya sudah dipasang wifi. Wifi-nya tidak pakai password, dibuka gratis supaya bisa akses ke kelas-kelas ini tanpa pulsa, tanpa kuota sama sekali, dan siswa bisa tryout online. Nah, kebetulan di sini juga ada tentang internet safety. Ini yang akan saya kasih di kesempatan ini. Kemudian sebenarnya saya pengen usul aja nih, kalau di teman-teman di Departemen Keuangan, di Pusdiklat Departemen Keuangan punya e-learning server pakai Moodle, ini bisa di-copy gratis. Nah, diulang lagi ya. Jadi kuliah ini internet safety, cyber security boleh di-copy gratis. Bayarnya gimana? Bayarnya gampang. Setiap Anda selesai sholat, tolong doain supaya amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan. Itu aja dah bayarnya gitu. Selama 5 kali sehari seumur hidup Anda. Mahal bayar. Beres ya? Ini bukan hanya untuk Departemen Keuangan, buat teman-teman yang lain juga. Kenapa saya sampai seperti ini? Soalnya banyak sekali kemarin Bank Indonesia, Bank BNI, BRI, segala macam, kasusnya sama semua sih. Banyak kantor-kantor segala macam minta tolong. Pono, ini kemarin juga Telkomsel. Pono, saya punya 5.000 karyawan. Kita perlu kasih wawasan supaya bisa pakai internet secara aman karena pada kerja dari rumah. Terus caranya gimana? Seminar, pesertanya berapa? 200. Terus kapan selesainya? Udahlah, gua bikinin ini aja dah. Saya bikinin e-learning free gratis, silahkan diakses. Gitu ya. Ini udah ada pertanyaan ya. Pertanyaannya pelan-pelan dulu ya. Saya mau nerangin dulu, nanti sekitar setengah jam mulai saya masuk pertanyaan beneran lah. Nah, ini saya kasih lihat materinya di Tangsel Belajar Tangerang Selatan Kota.go.id/Moodle. Saya akan masuk lagi ke server saya di kampus. Saya kebetulan wakil rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Nah, di sini ada kuliah internet safety sama persis kebetulan. Ya, yang bikin juga sama, tinggal di copy aja. Nah, cuman agak bedanya di sini nih, yang di open course ITTS ACID, ini free, gratis. Open course ini gratis, semua kuliah kami di kampus ditaruh di open course, bisa diakses gratis. Nggak usah bayar SPP, bisa Anda lihat semua kuliah-kuliahnya, gitu ya. Dan untuk yang dapat nilai di atas 90 akan dapat sertifikat gratis. Oke, jadi sertifikat akan diberikan, ini yang saya akan masuk ke internet safety ya, biar sekalian ngasih lihat materi apa aja yang perlu kita kuasai supaya kita bisa aman berselancar di internet.
Oke, tapi intinya kalau Anda nilainya di atas 90 akan dapat sertifikat gratis. Kalau kita turun ke bawah nanti bisa kita lihat sertifikatnya. Saya akan overview sedikit materinya apa aja. Pertama-tama tentunya dasar-dasar keamanan informasi. Misal bagaimana keamanan pribadi di internet, cara memproteksi diri dari ancaman cyber, blokir situs porno, Facebook dan keamanan untuk anak, sejarah internet sehat dan sebagainya. Kemudian perilaku aman di dunia online. Misalnya bagaimana melindungi privasi keluarga. Jangan sampai kita upload foto anak-anak ke Facebook dan sebagainya. Sebetulnya nggak baik itu, hati-hati. Terus mewaspadai ranjau cinta di internet. Saya akan cerita banyak soal ranjau cinta. Soalnya ini korbannya banyak sekali. Ini korbannya dahsyat. Dan kerugiannya juga dahsyat banget. Sampai miliar rupiah. Jangan khawatir. Ini parah nih sih sebenarnya. Tapi ntar saya bentuknya cerita. Nah kemudian cyberbullying. Ini yang membuat presiden, menteri pada pusing semua. Kita mungkin kenalnya bukan bullying, kita kenalnya hoax. Sampai mereka bikin satgas-satgas untuk menangani hoax ini. Sebetulnya kalau di luar negeri namanya bukan hoax, jadi lebih ke arah bullying. Hoax adalah subset dari bullying itu. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengatasi kecanduan konten negatif, walaupun konten negatif itu kadang-kadang membuat kaum lelaki ini parah ya, tapi kita harus mengatasi. Kemudian keamanan password seperti apa, keamanan email seperti apa, mungkin saya bisa demokan juga bagaimana caranya kita melakukan serangan email, bisa kelihatan deh. Bisa demokan nanti ya. Tergantung ini kondisi. Terus bagaimana kita mengamankan handphone kita, dan yang parah lagi mengamankan media sosial, dan ini korbannya banyak sekali karena kita tidak mengaktifkan two-factor authentication atau multi-factor authentication. Akibatnya medsosnya kita bisa diserang dan akibatnya orang bisa pura-pura jadi kita. Salah satu korbannya adalah istri saya sendiri akhirnya. Temennya yang kena korban, tapi istri saya jadi kena korban gara-gara temennya ke-hack Facebooknya. Nanti saya bentuknya cerita ya. Supaya aman banyak sekali caranya. Yang penting sebenarnya kalau mau aman, kalau ini teknologi namanya VPN ya. Cuman yang paling aman adalah jangan kepo. Itu sih. Kalau mau aman jangan kepo. Terus kalau bisa kita sirotol mustaqim. Jangan suka ngeklik yang enggak. Jangan suka ngeklik pornografi. Jangan suka nonton yang ngaco-ngaco. Itu aja. Gampang sih sebenarnya kalau mau aman. Terus saya akan ngasih lihat contoh teknik serangan dan kemudian ujian kuis. Saya kasih lihat sedikit dia kuisnya seperti apa. Kuisnya gampang banget sebetulnya. Kasusnya adalah istri saya, waktu saya selesai membuat ini, istri saya baru bangun tidur, langsung saya suruh ngerjain kuis ini. Jadi dia baru bangun tidur suruh ngerjain kuis. Memang ini suami kurang ajar, kayak gitulah bentuknya. Kita coba kasih lihat soalnya ya. Nah, istri saya waktu selesai itu ngerjain kuis, dia dapat nilai 70 lah. Jadi bayangkan, istri Ono baru bangun tidur suruh ngerjain kuis seperti ini. Dapat nilai 70. Jadi kalau Anda orang normal harusnya di atas itu. Jadi kayak gini ya, predator online mungkin mencoba untuk memulai dan merayu anak di bawah umur dalam hubungan melalui penggunaan chat room, bener salah gitu ya. Ini saya jawab sembarangan ya, terus next gitu. Jadi cuman gini aja, ini bisa diklik aja. Oke, ini bla 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 bla. Ini bener salah, saya jawab pura-pura aja nih ya, next gitu ya. Nah, kalau udah selesai semuanya, kalau nilainya masih jelek, boleh ujian lagi, boleh ujian lagi, boleh ujian lagi. Jadi teknik supaya buat pinter adalah dipersilakan Anda ujian berkali-kali. Nah, sekarang saya kasih lihat ininya dulu. Sertifikat. Sertifikatnya di sini, kalau Anda nilainya di atas 90 bisa dapat sertifikat. Saya akan lihat di sini sertifikatnya. Ini jujur nih. Mahasiswa di Open Course ITTS ACID ini free, Open Course namanya. ITTS ACID ini free buat seluruh bangsa Indonesia buat akses. Baru ada 105 orang yang berhasil dapat nilai di atas 90. Oke. Minta maaf, mungkin ada Anda ngelihat ada kotak hitam di layar sebelah kiri, itu saya lagi monitoring chat. Nah, kalau udah berhasil saya akan klik di sini.
Anda bisa ngeklik sertifikat Anda sendiri dan bisa di-download. Nah, sarannya sih kementerian lembaga, Pusdiklat, keuangan dan sebagainya, kalau sarannya sih kalau bisa ini di-copy aja kuliahnya, tapi pakai Moodle ya. Bentuknya ada file backup course Moodle, itu bisa di-copy, bisa di-restore, silahkan meminta. Nah, ini bentuknya sertifikat kira-kira kayak gini lah. Oke, ini anak-anak kurang ajar semua yang suruh saya tanda tangan, ya udahlah saya tanda tangan lah. Tapi ini sertifikatnya free, bisa di-download gratis. Oke. Nah, kalau teman-teman di Departemen Keuangan, Pusdiklat dan sebagainya punya modal dan pengen ngopi, silahkan banget. Silahkan supaya Anda bisa memberdayakan teman-teman pegawai dan sebagainya supaya melek tentang keamanan berinternet. Karena ada sertifikat, sebetulnya lebih enak kita ngasih laporan ke atasan, ke pimpinan, bahwa Pak, sekian persen dari pegawai kita ternyata sudah melek internet safety, keamanan berinternet, sekian persen belum, karena ada angkanya di sini. Sebetulnya saya bisa klik di sini, bentar. Di sini kita bisa ambil nilai dan nilainya kita bisa kasih ke pimpinan sih sebenarnya. Dengan cara itu pimpinan dengan mudah nih nilainya bisa saya ambil nih. Tapi ini ada 6.000 ya, 6.000 orang nih yang ikut. Parah, cuman pada males-males ngerjain karena gratisan, banyak yang nggak ngerjain sih karena gratis. Kalau diperintah sama pimpinan kan lebih enak. Kalau mau enak ya silakan dikopiin aja ke e-learning masing-masing. Wah, ini ada pertanyaan dari Dinas Kominfo. Ada Dinas Kominfo ini direct pertanyaannya dari Dinas Kominfo Kabupaten Sekadau. Oke. Untuk copy model course-nya di mana? Oke, mungkin yang semua akan punya pertanyaan yang sama, untuk copy model course-nya gimana? Karena di sini jadi yang normal, course Moodle backupnya tidak dilepas ke internet. Jadi hanya admin yang pegang. Nah, saya tidak normal. Anda kalau pengen ngopi, silahkan masuk ke situs ini, LMS Ono Center ORID/Moodle. Saya copy aja nih ya. Ini buat teman-teman Pusdiklat juga silahkan. Saya posting di everyone. Oke, alamatnya ini. LMS Ono Center ORID/Moodle. Kemudian turun ke bawah sini. Ini adalah file backup Moodle semua ini. Jadi yang khusus untuk hari ini tentang internet safety ada di, bentar saya cari dulu. Ini dia nih. Ini kelihatan ada internet safety. Jadi silakan di-download aja, di-restore di Moodle, nanti kuliah saya muncul di situ. Udah. Pertanyaannya bayar berapa? Tadi udah saya jelasin, bayarnya gampang. Silakan Anda berdoa setiap sesudah selesai sholat. Dah. Doa buat saya ya. Nah, contoh yang sama, tapi yang ini belum ada nih yang Dinas Kom. Ini saya di Dinas Kominfo ya. Dinas Kominfo Tangsel lebih parah daripada yang Ono punya. Kalau Dinas Kominfo Tangsel lebih dahsyat dia punya e-learning buat kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berbagai mata pelajaran, dan ini juga free. Cuman selain itu saya selipkan beberapa pelajaran-pelajaran seperti jaringan komputer, internet safety, cyber security, IP version 6, sistem operasi. Ini yang buat universitas ya, buat IT-nya ada, tapi buat SD, SMP, SMA juga ada. Oke, sambil ini saya akan ada pertanyaan, saya bacain dulu dari Slido. Progres dalam penerapan tiap level, tantangan yang dihadapi, manajemen ideal, security, penanganan security sama risk digital. Wah, ini pertanyaan buat manajemen banget ya. Oke. Kalau ini saya ngomong global dulu, ini buat pimpinan banget sebetulnya, levelnya pimpinan nih, pertanyaan pimpinan sebenarnya, bukan buat taktis buat pengguna. Di level pimpinan kita biasanya akan dihadapkan 3 hal. People, manusia atau pegawai, proses atau manajemen, sama teknologi. Seringkali kalau kita dihadapkan seperti itu, khususnya untuk cyber security, cara berpikir kita adalah teknologi banget. Jadi, ini masalah cyber security, install aja antivirus di laptop, masalah selesai. Kagak, masalah nggak akan selesai. Jadi,
Sekitar 60-70% masalah cyber security adalah manusia dan manajemen, bukan teknologi. Saya ulang lagi ya. Jadi solusinya ada 3: people, process, teknologi. Seringkali kita singkat PPT. People, Process, Teknologi. Seringkali solusi yang diberikan oleh pimpinan sama kadang-kadang konsultan juga sih, itu adalah teknologi banget. Pasang firewall lah, pasang router lah, pasang inilah, pasang itu, pasang antivirus lah, apa segala macam. Pasang VPN dan sebagainya. Kayaknya aman. Enggak. Masalah paling besar adalah di manusia. Dan serangan paling besar ke manusia. Jangan khawatir. Jadi solusinya sebetulnya minterin orang. Gitu ya. Kalau mau aman banget minterin orang sih sebenarnya. Karena orang yang pinter lebih susah buat diserang sih sebenarnya. Gitu ya, kebayang ya. Ini pertanyaan kedua. Seberapa besar dapat ditolerir dalam konteks digital security praktek seorang pejabat memberikan username password kepada staf pengelola aplikasi kantor? Tidak bisa ditolerir. Jelas banget. Ini sudah melanggar apa? Apa ya? Jadi kita ada ISO 27001. Itu kayak standar untuk keamanan informasi. Kalau sampai password, apalagi kalau udah pakai tanda tangan digital segala macam dikasihkan ke sekretaris, itu nggak bisa ditolerir sama sekali. Jadi harus dapat teguran. Kalau bisa dapat, bukan teguran ya, dapat apa ya, sanksi administratif kalau bisa. Tapi kalau pejabat kan susah ya. Jadi itu nggak bisa tolerir sama sekali, asli nggak bisa tolerir. Dan itu sebaiknya, nah ini sebaiknya buat para pejabat, pimpinan segala macam, sebaiknya ya pegang password sendiri, baca email sendiri. Orang nggak susah sih sebenarnya kayak gituan. Gitu ya. Oke. Wah, ini pertamanya udah banyak banget ya. Pelan-pelan, admin pelan-pelan. Saya stop dulu, saya akan lanjutkan di sini. Sekarang saya akan masuk yang paling sederhana dulu. Ke referensi-referensi yang tadi saya posting, silahkan masuk ke sini, Ono Center ORID. Oke. Di sini ada bagian publikasi, ntar saya klik di sini, nih ada publikasi nih. Publikasi. Di sini ada laporan sih sebenarnya. Nah, ini saya geser ke kiri dulu. Ini ada white paper yang dibikin sama TikTok. Juga ada white paper tentang cyber security threat, tips sama proposal strategi mitigasi nasional. Jadi 2 white paper ini tentang, ini levelnya level pimpinan sih sebenarnya, cuman ada 1-2 pernyataan yang mungkin akan menarik buat kita. Saya akan ngambil yang ini, cyber security threat, tips sama proposal strategi mitigasi nasional. Silakan Anda juga kalau mau ngambil juga silakan. Saya akan baca di sini ya. Poin paling gedenya adalah ini. Tren serangan. Serangan paling besar apa? Ini karena kita WFH segala macam, kita ada di rumah. Karena itu kita harus tahu cara berselancar yang aman di internet. Salah satu yang akan mengerikan namanya deepfakes, tapi ini bukan nomor 1. Yang nomor 1-nya ada, saya taruh di bawah kedua. Oke. Serangan yang paling besar adalah phishing. Ini paling besar. Ini adalah 78% insiden. Jadi kejadiannya 78% karena phishing. Phishing itu apa? Phishing adalah, kalau dalam bahasa yang sederhana ya, phishing adalah penipuan. Jadi kita ditipu aja. Jadi gampang serangannya sebenarnya nipu aja. Ditipu aja. Oke. Nah, tapi saya akan jelaskan phishing nanti. Nah, saya akan nerangin deepfake. Deepfake lebih ngeri lagi. Kalau ini sampai terjadi, ini mengerikan sekali. Terutama tahun 2024. Di mana 2024 ini akan ada pemilu bersama itu antara presiden, terus ada kepala-kepala daerah, segala macam, akan pemilihan presiden maupun kepala daerah, dan ini akan horor banget. Makhluknya seperti apa? Ini saya kayaknya perlu ngasih lihat kenapa sampai saya cara neranginnya ngasih lihat bagaimana orang nyerang. Oke. Saya akan masuk ke kuliah cyber security. Kalau ini internet safety beda. Saya akan masuk ke kuliah cyber security biar ngelihat jelas bagaimana teknik mengajarkan keamanan di dunia cyber yang buat admin ya.
Wah, ini banyak yang lagi online. Ini ada cyber security, saya akan ngasih lihat di sini, saya geser lagi nih ke kiri. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di kuliah ini, kuliahnya judulnya cyber security ya. Ini bukan buat Anda-anda sebenarnya, ini lebih ke arah admin. Si apa? Orang yang ngoperasiin jaringan. Jadi kuliah ini lebih ke arah orang yang ngoperasiin jaringan, bukan end user, bukan pimpinan. Nah, di kuliah yang orang ngoperasiin jaringan, saya akan nerangin tentang jaringan yang advance dulu. Karena ini banyak nggak diterangin oleh di kampus-kampus nggak diterangin. Misal di ilmu cybersecurity saya ngajarin bagaimana caranya bikin 5G sendiri, 4G sendiri. Ini diajarin dan saya punya alatnya dan saya bisa bikin 4G sendiri. Cuman kalau sama orang-orang intelijen biasanya ilmu tadi dipakai untuk melakukan penyadapan sih akhirnya. Parah sih, asli parah. Jadi kalau kita udah masuk ke dunia itu saya tahu berapa parahnya kita, betapa ngerinya sih sebenarnya. Oke. Terus selanjutnya setelah saya ajarin teknik jaringan yang advance, mulai masukin teknik hacking. Jadi walaupun ini kuliahnya namanya cyber security, saya menerangkan teknik masuk neraka. Ini adalah bagaimana untuk menjadi ahli neraka ya. Jadi di sini ada intro hacking, persiapan hacking, footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, device web, attack file sharing dan sebagainya. Ini diterangin di sini banget. Oke. Logikanya sederhana. Kalau Anda tidak tahu bagaimana cara orang menyerang, Anda akan susah sekali untuk bisa bertahan, untuk bisa aman. Jadi supaya kita bisa aman, kita harus tahu gimana orang menyerang sih, sebenarnya itu aja kuncinya. Dan kalau buat admin jaringan, saya akan ngajarnya parah banget. Saya benar-benar akan ngajarin cara bikin trojan. Diajarin itu, cara bikin virus, diajarin. Parah. Oke, mau nggak mau, kepaksa. Tapi ya mudah-mudahan pada tahu batasnya antara surga dan neraka. Kalau nggak, kalau kebablas masuk neraka soalnya. Nah, kemudian baru mulai diajarin cyber security. Beres ya? Oke. Ini dari Sekretariat Jenderal, Setjen nih nanya. Terkadang literasi digital itu sudah ditingkatkan, namun beberapa hal tidak dihindarkan seperti zero day exploit. Bagaimana solusi terbaik? Ini saya pelan-pelan nih bacanya ya. Jadi literasi sudah ditingkatkan, namun ada hal yang tidak bisa dihindarkan seperti zero day exploit. Zero day exploit kalau Anda tahu, saya terangin sedikit zero day exploit ya. Zero day exploit adalah jadi misalnya gini, ini software ketahuan ada kelemahannya. Kelemahan biasanya kita sebut bug. Jadi software ada bugnya, tapi belum ada solusinya, belum ada antivirusnya lah, belum ada apa-apa buat menutupi kelemahan tadi. Dan kelemahannya masih ada. Nah, kalau ada hacker yang tahu ada software yang ada lemah seperti tadi, dia bisa bikin software atau dia bisa menyerang menggunakan kelemahan tadi, itu namanya zero day exploit. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi zero day exploit tadi? Jujur, ini kalau mau ngatasinnya harus punya admin yang pinter sih sebenarnya. Yang paling nomor satu itu admin pinter. Yang kedua, seringkali minta maaf dulu ya. Sebagian besar kementerian lembaga sangat menggantungkan dirinya pada vendor. Dan kalau ada seperti ini biasanya minta vendor tolong dong betulin sistem saya. Dan itu butuh waktu berapa hari lagi. Kalau vendornya reaksinya cepat, kalau vendornya reaksinya lambat, nunggu pengadaan segala macam bisa bulanan. Kalau itu sampai terjadi, zero day exploit terjadi, bubar ceritanya. Jadi solusi paling gampang adalah punya admin pinter dan antar admin ini saling koordinasi satu sama lain. Gitu. Ini saya berada di Tangerang Selatan. Di Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Yang saya kerjakan di Dinas Kominfo Tangerang Selatan adalah contohnya ini akan terjadi ini nanti siang, saya sama teman-teman akan kayak diskusi workshop segala macam. Jadi kita harus minterin orang-orang internal pegawai Dinas Kominfo, orang-orang harus dipinterin semua. Soalnya kalau itu tidak terjadi, bubar semuanya. Jadi solusinya sebenarnya manusia sih. Cuman minta maaf nih, sebagian kementerian lembaga solusinya adalah pengadaan. Nah, bubar cara kayak gitu. Jujur, itu susah banget kalau kita pakai cara seperti itu, delay-nya kelamaan. Bisa sih bisa, cuma delay-nya terlalu lama. Gitu ya. Jadi keburu hancur dulu.
Ya minta maaf dah. Oke, saya lanjut ya. Saya baca lagi satu pertanyaan yang nomor atas lagi ya. Dari admin Pusdiklat Keuangan. Metode pendekatan apa yang baik digunakan kepada masyarakat tentang keamanan dalam bertransaksi orang? Ngomongnya terlalu ini. Saya ulang ya, metode pendekatan apa yang baik digunakan kepada masyarakat tentang keamanan dalam bertransaksi online? Karena kebanyakan masyarakat masih awam tentang ini. Metode yang saya pakai, ini saya langsung demoin langsung ya. Metode yang saya pakai adalah saya demoin langsung bagaimana caranya orang melakukan penipuan. Gitu, caranya seperti itu. Jadi, saya biasanya kalau ngajar tidak berbentuk, Anda nggak boleh ini ya, tidak berbentuk checklist ya, berbentuk daftar, dilarang ini, jangan melakukan ini, password harus disimpan di mana, password harus sekian panjang. Ini saya nggak suka seperti itu. Jadi saya akan ngajar, saya kasih lihat bagaimana orang menyerang. Ini dan saya dapat ini hampir tiap hari, jangan khawatir, stres loh. Ini saya kasih lihat paling gampang inilah. Saya masuk ke YouTube channel saya. Anda bisa lihat youtube.com, cari aja Ono Center. Saya akan masuk ke manage video, oke. Dan ini saya hampir tiap hari orang nanya ke Ono. Ini kayaknya ada yang udah saya ini deh. Oh enggak, belum. Oke, saya akan masuk manage video. Saya akan lihat komen. Di sini saya klik komen. Oke, saya lihat komen-komen yang masuk ke saya akan sortir, saya akan filter komen-komen yang akan saya lihat hanya yang ada kata-kata ditipu. Oke, kita bacain ya, saya akan bacain betapa mengerikannya di internet. Ini ditipu. Oke, Kang Ono, saya mau minta tolong, saya baru saja ditipu. Akun game saya telah dicuri oleh seseorang. Mungkin Kang Ono anggap ini sepele, tapi untuk saya enggak, karena akun game saya niatnya saya jual untuk biaya istri melahirkan, malah kena tipu, gitu ya. Dia nggak ngasih jumlah ketipunya berapa besar, tapi kalau dia mau jual berarti harganya nggak murah itu sebenarnya. Beres ya. Ini satu. Terus di sini, Om minta tolong, ada teman saya punya akun game, FF apa tuh lupa ya. Akunnya dicuri, selama dia pakai itu akun saya sudah habiskan 4 juta Om. 4 juta rupiah dan akun tadi dicuri orang. 4 juta rupiah saudara-saudara, tolong bang, akun saya, akun YouTube saya, aku ditipu Kak, please. No, jangan khawatir, banyak kayak gini nih, banyak banget ya. Oke, ada yang, saya pengen lihat angka nih, saya angka. Pak, tolong bantu saya, teman saya habis ketipu 27 juta. Pembayaran melalui dompet wallet Dana, GoPay. Transaksi teman saya mau jadi agen top up diamond, tapi malah ditipu 27 juta. Jangan khawatir, ini kejadian biasa. Sering sekali orang ketipu di media online. Jangan khawatir. Oke, yang ini aku kena tipu lewat telepon, minta kode verifikasi, habis 700.000 gitu. Ada yang lebih keren lagi, coba lihat. Udah habis. Sekarang saya kasih cerita, kisah beneran. Keponakan, bukan keponakan ya, sepupu istri saya, perempuan, wanita. Dia pakai Facebook, kemudian pacaranlah sama yang ngakunya pasukan pengawal presiden, pas pampres. Udah gitu pacaran di Facebook, udah gitu pas pampresnya bilang, tolong dong telepon saya, tolong dong saya pengen nelpon tapi kehabisan pulsa, tolong transfer duit buat pulsa. Transfer duit, minta pulsa lagi, transfer duit, terus transfer duit. Jadi teknik penipuannya yang sederhana, yang kece, yang kecil-kecil kayak gitu. Oke, transfer duit buat pulsa. Perempuan korbannya. Kebetulan dia adalah sepupu istri. Kemudian temennya sepupu istri saya yang lain, ini laki-laki sepupunya, dia punya teman perempuan. Temennya pacaran lah sama orang. Udah gitu, ini saya kasih lihat teknik penipuannya ya. Dia pacaran sama orang, kemudian yang terjadi adalah
dia eh pengen kopi darat, kopdar. Dan suatu hari mereka sepakat melakukan kopdar pagi-pagi di mall mana, udah gitu makan, bawa laptop, bawa handphone, sambil makan kita bisa chattingan dan sebagainya. Sampai malam makan lagi di mall mana, pindah mall, makan lagi, terus mau pulang laki-laki ini naik motor bawa temennya yang perempuan ini ke Alfa buat belanja. Terus laki-lakinya bilang, daripada lu bawa gegembolan kayak gini, mending gegembolannya tinggal aja lah. Kamu silahkan inilah ke Alfa buat belanja. Pergilah perempuan ini ke Alfa buat belanja. Si laptop, handphonenya ditinggal di motornya laki-laki tadi. Pas dia keluar, motornya udah nggak ada, laptopnya nggak ada, handphonenya nggak ada. Pas dicari di Facebooknya, udah hilang semuanya. Beres ya. Jadi teknik penipuannya seperti itu. Ini kelihatan harganya mulai naik. Penipuan, langsung penipuan yang ekstrim aja ya. Saya punya 3 contoh kasus ekstrim sebenarnya. Yang paling parah adalah saya nggak bisa nyebutin orangnya segala macam, tapi ini kasusnya kebetulan ditanganin oleh teman saya. Ini seorang ibu juga, dia tinggalnya di daerah Pondok Indah. Ketipu karena diajak kawin. Jadi penipuan yang paling banyak adalah penipuan cinta sih. Jadi kita nyebutnya itu kayak virus cinta. Jadi dianggap cinta, diajak kawin, udah gitu ditipunya, jadi ditipunya minta kawin segala macem, udah gitu datang ketemu, tapi pas datang ketemu terus ketemunya sama orang hitam, orang dari Nigeria. Terus orang Nigerianya bilang, oh ini teman kamu yang kebetulan diplomat Inggris itu lagi sibuk, jadi diwakilin sama saya. Dia sampai ketipu 2 miliar rupiah. Jadi diajak kawin, diajak tektokan apa segala macam, butuh duit 2 miliar rupiah. Jadi penipunya jago banget, mereka targetkan ibu-ibu yang butuh suami, tapi karirnya bagus banget, uangnya banyak banget, 2M hilang. Satu ibu lagi, ini kasusnya langsung interaksi sama saya langsung, dia ibu di lokasinya ada di Klaten, Jawa Tengah. Dia ditipu sama orang Malaysia, kena tipunya sekitar 300 juta rupiah. Dia kasih ke saya bukti-buktinya berupa transaksi emailnya dibuang semua, tinggal ininya doang, headernya aja, dan dia lagi koordinasi sama internasional, polisi internasional, Interpol. Kasus penipuan yang juga dekat sama saya kebetulan adalah guru saya sendiri, profesor di Institut Teknologi Bandung. Kena tipu investasi dari Nigeria. Habisnya 200 juta rupiah. Sekarang ini penipuan investasi banyak banget, terutama dengan kripto tadi. Kripto ya, banyak banget. Beres ya? Jadi kebayang teknik penipuannya seperti itu. Teknik penipuan yang paling mengerikan adalah gini nih. Kan banyak sekali di online itu situs buat jodoh ya. Jodoh. Ini banyak di online. Ada dating call apa segala macam ya. Ini kalau ini korbannya parah. Banyak banget korbannya, banyak banget. Hah? Ini sebelah saya ada Pak Ibnu nih. Staff dari data center punya Dinas Kominfo ya, ketawa-ketawa aja dia. Kalau dia orangnya lurus, pesantren soalnya. Nah, di teknik teknik lagi. Di situs dating ini saya kasih tahu teknik penipuannya ya. Korbannya saya sebut aja korbannya. Satu adalah temennya anak saya, sarjana. Yang satu lagi yang sampai nangis-nangis ke saya adalah mahasiswa di Medan, dia dari Aceh. Bayangkan, mahasiswa di Medan dari Aceh. Jadi pasti sirotol mustaqim banget, dan udah gitu mungkin sholatnya bagus, segalanya bagus. Nah, di dating online ini dating-dating kayak ginian, ini yang kejadian adalah si wanitanya nanti udah pacaran segala macem, kadang-kadang wanitanya suka ekstrim, dia bisa ngelepas pakaiannya satu persatu. Pada saat wanita ngelepas pakaian satu persatu karena lagi online dan sebagainya, merasa aman, laki-lakinya akan melepas pakaian satu persatu. Udah selesai ininya, pelepasan selesai, online-nya selesai, disconnect, putus segala macam, nanti wanitanya akan menghubungi laki-lakinya, kamu tadi saya rekam ya, kalau kamu videonya nggak mau disebarin, tolong transfer duit ke akun saya.
Dan itu kejadiannya seperti itu. Ini sampai anak Aceh sampai nangis-nangis, saya Pak bisa nggak tolong kasih tahu ke keluarga saya supaya aman gitu. Jadi parah banget. Jadi tekniknya phishing tadi, beres ya. Jadi tekniknya adalah penipuan phishing. Oke, sekarang saya pengen kasih lihat ini sambil saya baca. Ini ada yang ada yang menghubungi saya direct dari jadi narasumber di mana-mana, saya aman-aman aja. Silahkan email, komunikasi ke saya aja pakai email. Oke, saya kasih ke semuanya ya. Emailnya saya adalah ono@indo.net.id. Yang paling susah adalah ngatur jadwal, itu aja. Kalau bersedia sih bersedia aja. Cuman asal bidangnya bidang saya, jangan misalnya Pono bisa nggak cerita tentang cara masak, ya si Ono bodoh cara masaknya masak telur doang si Ono mah. Oke, saya belum ngasih cerita soal deepfake ya. Nah sekarang saya akan coba masuk ke pertanyaan ketiga. Oh ini udah. Ini ada pertanyaan keempat. Safety, security, dan risk merupakan hal yang saling berkait di dunia digital. Terkadang faktor S seperti zero day exploit. Tadi zero day exploit udah ya. Upaya apa yang dilakukan dalam instansi pemerintah dalam mengamankan data digital yang dimiliki dan memastikan data yang di-share ke publik merupakan data valid? Nah, seru ini. Ini pertanyaan saya ulang ya. Upaya apa yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam mengamankan data digital yang dimiliki dan memastikan bahwa data yang di-share ke publik merupakan data valid? Oke. Kita ngomong secara formal dulu ya. Secara formal, supaya data itu valid harus ada yang tanda tangan sih sebenarnya. Jadi kita harus ngerti yang namanya tanda tangan digital. Saya agak sulit ini menerangkan tanda tangan digital kalau audiensnya orang awam, agak susah. Tapi tanda tangan digital pada dasarnya bukan tanda tangan yang di-scan, bukan. Tanda tangan digital itu pakai teknologi enkripsi, ada yang namanya public key, private key. Nanti kita pakai fungsi hash. Dari tanda tangan digital ada dua informasi. Tulisannya yang mana, datanya yang mana, dan yang tanda tangan siapa. Ada dua informasi itu keluar di tanda tangan digital. Jadi harus pakai teknik tanda tangan digital, kemudian juga website dan sebagainya harus diamankan segala macam. Kira-kira kayak gitu. Cuman itu secara formalnya kayak gitu, Anda bisa ngelihat ini secara hukumnya ada di Undang-Undang ITE. Secara hukumnya ada di sini ya, Undang-Undang ITE. Sayangnya Undang-Undang ITE banyak yang dipakainya urusannya pencemaran nama baik doang. Cuman kalau kita baca Undang-Undang ITE, di situ diterangkan bagaimana mengamankan data, bagaimana kita pakai data ini buat barang bukti di pengadilan, diterangkan semua di Undang-Undang ITE. Silakan Anda download nih Undang-Undang ITE ini. Ini free, ini dari mana nih? Dari Kominfo pusat ya, bisa di-download nih. Oke. Ada bagian downloadnya, ini ada unduh produk hukum, bisa di-download. Nah, sekarang saya kasih lihat yang lebih ngeri. Ini parah banget. Parah. Jadi kejadiannya adalah kira-kira gini. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, ada mahasiswa S3 dari Australia dengan supervisornya melakukan Zoom dengan saya. Mereka pengen belajar tentang data privacy sama data privacy lah di Indonesia seperti apa. Di Indonesia ada sedang dibuat undang-undang PDP atau ya salah UU PDP gitu ya. Undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang PDP masih dalam rancangan ya, belum disahkan. Jadi di Indonesia sedang dibuat ini, kemudian mereka mulai nanya ke Ono, gimana pendapatnya tentang PDP? Nah, udah gitu si Ono jawabnya rada kurang ajar. Ini pemerintah sedang bikin undang-undang PDP, dan ini kalau dijalankan harusnya bisa menjawab tadi kebutuhan buat mengamankan data digital seperti apa. Cuman itu kan masalah legal formal, belum masalah perilaku manusia. Sekarang saya kasih lihat masalah paling besarnya bukan undang-undang PDP, bukan teknologi. Sekarang kita paling gampang ginilah, tulis IKTP. Di Google aja, googling IKTP. Oke, silahkan dilihat IKTP-nya. View more image. Oke, silahkan dilihat IKTP-nya. Terbuka, saudara-saudara. Terbuka, jangan khawatir. Ini IKTP ya, terbuka. Aman dan damai kan? Aman. Stres lo.
Karena perilaku manusia ini urusannya. Ini ada yang SIM juga kebuka dengan bangga gitu kan. Kacau ini, kacau. Ini orang-orang Kominfo sudah selesai udah ketawa, ketawa semua. Jadi masalah kita bukan masalah kementerian lembaga sih sebenarnya. Kadang-kadang masalahnya masalah kita juga malah sama manusianya ini. Oh, ini pakai baju PNS lagi. Baju parah. Oke, ini nggak boleh sih sebenarnya, kayak gini nggak boleh ya. Coba kita yang rada-rada geblek lah, kacau. Ini KTP udah kelihatan kebuka ya. Kita masukin yang lebih ini, kartu keluarga, keluar. Jangan khawatir, kartu keluarga keluar ya. Oke, sekarang kita mau masuk yang lebih blow on lagi. Ini kartu keluarga, oke keluar ya. Kita masuk yang ngeri-ngeri sedikit lah. Kartu mahasiswa ya, UI kali ya, UI atau apa, keluar. Parah. Sekarang yang lebih ngeri ya. Kartu kredit janganlah. Keluar juga sih, jangan keluar. Tapi kita masuk kartu misalnya anggota TNI, jangan khawatir, keluar juga ya. Pokoknya ngeri banget lah kalau udah tahu kayak gini mah ngeri. Kartu Polri juga keluar, Polri. Tapi ini kan foto. Kalau foto kan belum tentu dapat semua anggota nih ya. Ini ada kartu anggota, Brimob apa segala macam ya. Tapi kan kita belum tentu dapat seluruh anggotanya. Ini hanya beberapa anggota yang apa sembrono aja kartunya bisa keluar. Enggak juga sih, kita bisa lebih parah dari itu. Saya yakin Anda semua sebagian besar pakai handphone hari ini, jarang sekali orang yang tidak pakai handphone. Kalau kita pakai handphone yang namanya Android, ada yang namanya Play Store. Dan Play Store itu bisa diakses juga dari internet, namanya playgoogle.com. Oke. Jadi kita bisa masuk ke Play Store. Ini isinya sama persis dengan Play Store yang ada di handphonenya kita, sama persis. Kita cari aja di sini iktp, udahlah. Ini banyak aplikasi Simor ya, nih aplikasi iktp banyak Bapak Ibu, gratis, bisa di-download. Tujuannya sih bagus sih, awalnya bagus ya, cek online iktp. Seluruh Indonesia kita bisa cek online. Jadi kalau kita pengen ngecek apa sih namanya, nama orang segala macam bisa dicek online semua ini. Parah. Kebuka semua. Parah. Maksudnya sih ini buat banyaknya sih ini kayaknya buat ini sih. Ini Dukcapil, Kota Metro segala macam. Jadi tujuan awalnya sih buat KPU ya, buat pemilu. Kan mereka punya kebutuhan buat ngecek ini penduduk bener atau penduduk jadi-jadian gitu kan, perlu dicek. Dibuatlah aplikasi seperti ini buat ngecek sebenarnya, awalnya seperti itu. Tapi kan kalau orang yang jahat ya bisa ngaco-ngaco gitu. Beres ya. Jadi separah ini sebenarnya kondisinya. Oke. Jadi waktu kemarin mahasiswa S3 dari Australia nanya saya, mereka langsung speechless bahasa Inggrisnya, nggak bisa ngomong, diem langsung. Udah diam. Mau nanya apa? Semuanya terbuka. Indonesia mah transparan, semua terbuka. Pusing. Udah beres ya? Ini tadi pertanyaan ini. Jadi udah kebayang seberapa mudahnya kita dihajarnya, semudah ini sih sebenarnya. Oke, saya tuh pertanyaan nomor berapa? Kecenderungan tingkat keamanan. Ini ada pertanyaan lagi nomor 6 di Slido. Kecenderungan tingkat keamanan sering berjalan dengan keiringan dengan tidak kenyamanan. Bagaimana menyeimbangkan keduanya? Saya ulang pelan-pelan ya. Kecenderungannya ya, tingkat keamanan menjadi tidak nyaman. Bagaimana menyeimbangkan keduanya? Nggak bisa. Susah. Jadi kalau mau jujur, kalau mau aman memang nggak nyaman. Misalnya gini, ini contoh saya aja ya, Anda pasti akan kesulitan buat menghubungi saya pakai WhatsApp. Saya berani taruhan. Karena saya hampir tidak pernah pakai WhatsApp. Jadi memang sengaja. Karena WhatsApp itu, nggak enak ya. Gini dah, silakan Anda bikin grup baru. Jangan itu dulu kalimatnya ya. Kalau Anda tahu, WhatsApp tuh pasti
yang punya WhatsApp, mungkin sebagian besar dari kita tahu yang punya WhatsApp adalah Facebook atau sekarang namanya Metaverse. Oke. Dan kalau mau iseng, coba Anda bikin grup baru di WhatsApp. Bikin grup baru aja di WhatsApp, ngomongin sesuatu yang tidak pernah kita omongin sebelumnya. Oke. Dan ini nanti akan keluar jadi iklan di Facebook. Jadi apa yang kita omongin di WhatsApp sebetulnya dimonitoring sama server WhatsApp. Kalau kita omongin dalam bentuk grup ya, kalau 2 orang aja dia nggak monitor. Kalau grup dia akan buka end-to-end encryption-nya akan dibuka. Kemudian tulisan yang kita posting di grup itu akan kelihatan sama server. Kemudian server akan menganalisa, oh orang ini suka dengan hal apa. Nanti dia buat iklan di Facebook orang tadi sesuai dengan apa yang kita obrolin di WhatsApp. Jadi kita dimonitor sih sebenarnya soal WhatsApp. Jadi memang tidak akan enak. Kalau kita mau enak, kita posting sembarangan ya bubar semuanya. Jadi contoh WhatsApp. Sekarang saya kasih contoh lagi yang lain lah. Paling gampang gini deh. Coba saya akan kasih contoh ya. Saya masuk ke toko-toko online lah. Bukalapak masuk Topet lah, Tokopedia. Oke. Saya masuk lagi ke Shopee. Oke. Silakan. Oh, ini Alibaba. Shopee aja. Salah, ini Alibaba. Sama aja sih sebenarnya sama. Saya masuk ke Shopee ya. Kita masuk Tokopedia. Halah. Oke. Masuk ke Bukalapak. Oke. Tolong kalau kita udah sering toko-toko kita tahu bahwa ini ada iklan nih di bawah nih ya. Ada iklan macam-macam nih. Ada iklannya. Ini pasti ada iklan. Oke. Ini kelihatannya normal banget. Ya emang normal lah kalau kita masuk ke toko-toko online ada iklan normal banget. Oke. Ini kelihatan ada iklannya. Oke. Pertanyaannya, silakan tulis di chatting. Wah, tapi ini bakal pertanyaan yang pernah ditulis bakal ada di atas nantinya. Silakan tulis di chatting. Kalau kita masuk ke toko online ada iklan. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Silakan tulis di chatting. Iklannya beda, ya semua langsung tahu beda. Nih, wah beda, semua tahu beda. Bagaimana caranya toko online itu bisa tahu bahwa kita sukanya apa? Dia tahu dari mana? Toko online tahu dari mana? Ono sukanya headphone, Ono sukanya apa? Tahu dari mana coba? Sesuai interest. Ya emang beda sesuai interest. Bagaimana dia tahu? Nah, ini mulai dijawab dari search keyword yang kita masukin. Jadi dia sebenarnya mencatat Ono suka apa dari keyword yang kita masukin. Dan kalau yang ekstrim adalah dari sini. Misalnya misalnya saya pengen mesen ini ya. Saya klik ini, kemudian saya mau mesen. Jadi pesanan kita dicatat, keyword kita dicatat, pokoknya history kita dicatat semua. Akhirnya dia bisa tahu bahwa Ono sukanya apa. Dan ini yang dilakukan oleh hacker. Ini yang dilakukan juga di dunia internet. Dia melakukan profiling sih sebenarnya. Dia melakukan klasifikasi. Ono tuh makhluk apa, sukanya apa, nanti dijadikan iklan. Dan pada sisi yang ekstrim, dia mulai kurang ajar. Dia akan melakukan ini ekstrim banget. Dia akan ngeliat tadi contohnya WhatsApp. Apa yang harusnya sebetulnya private dieksploitasi, dijadikan klasifikasi. Apa yang kita omongin dibuat jadi iklan. Oke. Sekarang saya kasih lihat lagi ya. Jadi yang kita rasa itu sesuatu yang biasa saja, kayak kita masukin search barang yang kita pengen beli, itu biasa aja kan. Tapi itu sebetulnya akan dikumpulkan semua oleh toko-toko online tadi, dan itu history tadi dipakai untuk mengklasifikasi Ono adalah jenis makhluk apa. Dan hasil klasifikasinya dipakai buat iklan. Dan ini juga jangan khawatir terjadi juga sama YouTube. YouTube juga sama. Coba masuk ke YouTube lah, paling gampang lah masuk ke YouTube. Pasti pokoknya semua media sosial ini mah premium nggak ada iklannya, harus masuk yang ada iklan, yang ada ininya. Oke. Nih,
pasti kalau kita masuk media sosial pasti kita tahu kalau kita pakai YouTube kita bisa tahu bahwa video yang ditampilkan oleh YouTube ke setiap orang akan beda tiap orang. Tergantung search kita, tergantung kita nonton apa. Dan itu memang adalah teknik yang dipakai di dunia online. Mereka berusaha membuat layanan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Caranya adalah ya dia monitoring kita sukanya apa, nanti dimasukin. Jadi kalau kadang-kadang di Bank Indonesia misalnya, di Bank Indonesia Institute saya sering diundang di sana, di BI Institute, seringkali Pak Ono ceritain soal digital ekonomi. Kalau saya ngomongnya bukan digital ekonomi sih sebetulnya, ekonomi mata-mata. Karena yang namanya digital ekonomi adalah melakukan mata-mata supaya bisa memberikan layanan yang persis seperti apa yang dimauin oleh customer. Seringkali orang startup bilangnya customer journey. Kadang-kadang orang startup bilangnya customer lupa saya. Pokoknya kira-kira experience. Customer experience, customer journey. Dan itu dilakukan dari mana? Dilakukan dari melakukan mata-mata dari apa yang kita kerjakan. Coba kita lihat yang ekstrim aja ya. Jadi sebetulnya kalau mau enak, kalau mau aman, nggak enak sih sebenarnya. Semuanya jadi kita matiin. Ini contoh sederhana aja. Ini adalah Google Map. Bagus, kelihatannya biasa aja ya. Ini Google bisa tahu nih jalan tol di tol Ancol macet, warnanya hitam banget, macet. Tol di airport macet, Kebonjeruk macet. Ini semua macet. Yang hijau-hijau lancar, oke? Semuanya macet, yang ini lancar. Coba sekarang saya pengen tahu, Anda bisa jawab nggak? Kok Google tahu jalannya macet atau lancar? Tahu dari mana? Ini saya oke. Bisa dijawab. Tahu dari mana bahwa jalannya macet atau lancar? Citra satelit. Salah. GPS HP. Benar, GPS HP. Gimana caranya Google sampai tahu HP kita ada di mana? Ayo, taunya dari mana? Geotagging. Wah, serius banget geotagging. GPS user Gmail, sama-sama Gmap. Ini Oke, saya jawab aja ya. Tapi udah mulai pada kebayang sih. Saya jawab dalam bahasa yang agak lebih tepat. Cara berpikirnya kira-kira gini. Sebagian besar dari kita, mungkin 80-90% dari kita pakai handphone yang namanya Android. Oke. Coba perhatikan baik-baik. Kalau Anda tahu Android yang bikin Google ya. Android yang bikin Google. Kalau waktu kita beli HP Android baru, pasti kita masukin akun Gmail-nya kita. Oke. Jadi kita ngasih tahu ke Google, ini HP punya saya loh. Yang kita tidak tahu bahwa HP-nya nanti waktu kita install itu kan biasanya ada kayak itu ya, kayak copyright apa segala macam. Kita biasanya oke, next. Salah satu oke dan next tadi adalah Google minta izin. Boleh nggak HP-nya ngelapor ke Google? Dan itu menjadikan Google tahu jalan ini macet segala macam. Itu ya. Jadi mudah-mudahan Anda semua ikhlas bahwa kita dimata-matai oleh Google. Saya ulang lagi ya. Kita dimata-matai Google, semoga Anda ikhlas. Gitu ya. Sekarang saya kasih lihat contohnya supaya Anda ikhlasnya tidak ikhlas. Saya masuk ke di Google Map ada Your Timeline. Ini saya sengajain sih, kalau saya buka. Ini salah satu HP saya buka sih. Supaya bisa di-tracking sama Google. Oke. Ini Your Timeline. Jadi Google akan monitoring kita kemana aja. Ini kelihatan saya kemana aja kelihatan sama Google ya. Saya ke Jeddah, ke Mekah, ke Madinah, kelihatan ini ada ke Oman, ke Sri Lanka, ini ke Indonesia muter-muter, ke Australia, segala macam kelihatan. Yang seru adalah kelihatan nggak saya ngehack Google Map? Kelihatan nggak? Bisa ada yang jawab nggak? Saya ngehack Google Map. Kelihatan nggak bahwa saya ngehack Google Map? Kelihatan nggak? Di laut, ya bener di tengah laut. Ini saya ngehack Google Map. Jadi kita bisa nipu sih sebenarnya kan tadi
Ini ada pertanyaan, bagaimana cara Google tahu apa yang kita cari di search engine padahal kita belum ngetik, tidak mengucapkan sebelumnya. Ya kita belum ngetik hari ini, kayak kemarin-kemarin kan kita ngetik. Ya tahulah dia. Kan kita punya Google juga pasang ini ya. Wah, perhatikan, Google itu punya browser namanya Chrome. Chrome browser itu Google punya. Di Chrome browser itu kita harus login ya pakai Gmail, pakai Gmail dan sebagainya ya. Dan itu akhirnya ketahuan kita tuh siapa. Beres ya. Jadi kita ketahuan semua lah, dan ini proses mata-mata parah banget nih. Nah, sekarang ini kelihatan saya bisa ngehack. Ini saya kasih lihat yang membuat Anda pada keder semua. Coba ini saya klik. Ya, saya klik ini ya. Dari tahun berapa Google melakukan mata-mata? Saya klik year, tahun saya klik, dia dari 2009. Sekarang 2000 sabra ayo teh. 22. Jadi sabra tahun itu teh? 13 tahun ya? 13 tahun ya? Dari 29. 2009. 13 ya? 13 tahun saudara-saudara kita di mata-matai Google ya. Beres ya. Sekarang saya klik ini. Ini ada gambar yang apa? Warna biru-biru ini. Saya klik sembarangan aja. Ini tanggal berapa? Tanggal 1 Maret. Saya kemana kelihatan. Ini tanggal berapa? Tapi jadi data saya kemana aja hari apa dicatat semuanya. Data itu dipakai oleh Google untuk melakukan prediksi sih sebenarnya sama klasifikasi. Ini ada pertanyaan, udah mulai stres nih kayaknya mulai. Kalau pengguna iPhone apakah tidak di search juga Pak? Jadi kalau kita pakai toko online kena, walaupun Anda iPhone kena juga sih. Kalau Google Map-nya mungkin tidak, gitu ya. Jadi iPhone agak selamat di sisi Google Map. Tapi kalau Anda pakai toko online belanja segala macam ya tetap kena juga. Mau pakai iPhone apa? Karena catatannya bukan dari handphonenya, catatannya dari toko online-nya. Jadi kena semuanya, jangan khawatir. Sekarang cara nyegahnya gimana agar tidak dimata-matai? Cara nyegahnya sebenarnya gampang sih. Jadi, hah? Nggak usah pakai internet. Ini sebelah saya udah mulai ngomong jangan pakai internet, emang bener. Paling gampang. Jadi kita harus ngerti. Mereka memata-matai kita. Supaya kita tidak dimata-matai, kita jangan sampai membuka banyak informasi ke mereka. Intinya itu aja sih. Satu, tidak pakai internet, itu jelas. Langsung bubar sebelah sananya. Cuman kalau kita kan kadang-kadang kepaksa pakai internet, ya udah kita minimalkan aja apa yang terbuka dari kita ke internet. Nih, contoh aja. Saya contoh kasih lihat lah. Facebook ya. Facebooknya Ono. Ini saya kasih lihat. Facebooknya saya ada 2 Facebook di sini. Facebook. Ada 1 page, 1 halaman Facebook biasa. Oke. Paling kalau ini mah orang lain yang posting ya. Ini orang lain ini sampai airport Hasanuddin foto, terus ini foto, semuanya foto. Tapi perhatiin ini bukan Ono semua. Masuk ke Facebook page saya biar kelihatan Ono semua. Ini di Facebook page saya. Kalau dilihat ini adalah flyer ya. Apa? Bukan brosur. Kalau acara teh naon itu namanya ya? Apa sih? Selebaran, poster event, poster Ono ada acara apa, poster ini acara hari ini. Ini Facebook saya isinya kayak gini doang, asli. Ini Satu Indonesia Award, ini Bu Nila Muluk, bekas mantan menteri ini ya, menteri Menkes. Ini rekaman video. Jadi betul-betul Facebook saya sangat batasi sekali. Saya tidak posting sesuatu yang sangat pribadi. Saya betul-betul posting untuk kerjaan aja. Jadi yang terbuka ke internet adalah kerjaan. Coba lihat foto-foto saya nih. Adalah foto inilah kawinan kemarin, anak saya kawin. Ada. Tapi sebagian besar kerjaan semua loh ini. Jadi caranya sederhana banget. Kita betul-betul membatasi informasi yang kita buka ke publik. Hanya betul-betul buat pekerjaan aja. Ini kalau kita lihat betul-betul brosur, sebagian besar brosur sih. Brosur, hampir tidak ada yang bukan brosur. Ini yang kawinan juga saya dipaksa sama istri buat posting karena saya diminta suruh ngasih ucapan terima kasih. Ya udah, kepaksa lah gua posting karena istri kalau nggak ngamuk dia. Ini orang yang bisa ngamuk ke saya. Tapi yang lainnya benar-benar kerjaan banget gitu ya. Jadi caranya sesederhana itu.
seminimal mungkin posting sesuatu yang sifatnya pribadi. Dengan cara itu kita selamat. Waktu kita pakai toko-toko online juga kita cari yang betul-betul kita perlu aja. Jadi betul-betul minimalis sekali. Dengan cara itu kita aman, relatif aman. Oke. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi email yang mengaku telah merekam wajah dan meminta uang kripto, ancaman menyebarkan gambar video yang telah dimodifikasi pakai deepfake. Nah, ini pertanyaan saya ulang ya. Ini keren ini pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi email yang mengaku telah merekam wajah dan meminta uang kripto dengan ancaman menyebarkan gambar video yang telah dimodifikasi pakai deepfake? Kalau itu bukan kita yang ngerjain, nggak usah takut. Oke, nah tapi saya akan nerangin deepfake itu apa. Deepfake buat teman-teman yang lain ya, saya akan masuk ke YouTube. Deepfake parah banget dan saya udah praktekin dan parah banget. Masuk ke YouTube, oke. Silahkan cari, ini saya klik, ini susah banget sih. Oke, saya akan cari deepfake, kata kuncinya deepfake. Ini premium lagi YouTube-nya. Oke, masuk YouTube, saya kunci kata kuncinya deepfake. Dan ini saya udah praktekin, asli gue praktekin. Deepfakes. Oke, ini saya lihat deepfake. Ini kita bisa lihat deepfake, ini ada orang-orang besar-besar, ada aktor dan sebagainya. Ini bahkan Jokowi, ini parah banget. Tapi ya kita perlu tahu aja. Jadi deepfake adalah kita cukup bermodal video pendek atau foto orang target sasaran kita. Foto target sasaran kita, udah gitu kita bisa menggerakkan si muka tadi sesuai dengan muka kita. Kita bisa ngomong suaranya dia. Dan saya sudah praktekkan waktu itu, minta maaf ya. Saya praktekkan, kan suaranya Pak Jokowi banyak di internet, banyak banget ya. Jadi saya ambil suaranya Pak Jokowi sebagai sampel, kemudian pakai deepfake, saya ngomong, keluarnya suaranya Pak Jokowi. Asli. Jadi saya bisa ngomong dengan suara saya, masukin ke program komputer, nanti keluar dari program deepfake-nya adalah suaranya Pak Jokowi. Jadi kita bisa nipu sih sebenarnya mukanya Pak Jokowi, suaranya Pak Jokowi, padahal bukan Pak Jokowi yang ngerjain. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengancam bahwa dia merekam wajah kita dan minta uang kripto dari video atau gambar yang dimodifikasi pakai deepfake, ancaman tadi silahkan di screenshot, disimpan semua ancaman tadi sebagai barang bukti. Kalau sampai mereka dan di situ kan waktu dia ngancem ada catatan emailnya, mungkin ada telepon dan sebagainya, itu jadi barang bukti ke polisi. Jadi kalau kita yakin bahwa kita lurus, kita siratal mustaqim, kita ahli surga, kita tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu semua jadiin barang bukti. Karena enak kalau kayak gitu. Ini pakai deepfake dan polisi juga relatif bisa lah ngerti soal deepfake, gitu ya. Jadi kalau ada sampai ancaman seperti itu jangan takut, malahan kita bisa memenjarakan si pelaku lebih gampang. Kalau kita melakukan, nah itu yang jadi masalah. Kalau kita melakukan beneran dan orang punya videonya kayak tadi ya, dari situs-situs perjodohan terus sampai buka-buka pakaian dan sebagainya, dan kita direkam, nah itu susah kita urusannya memang. Tapi kalau kita tidak melakukan, pakai deepfake, gampang itu urusannya. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang pertanyaan yang sering ditanya sama orang dari Unsia. Maaf Pak, mau tanya, bisa enggak melacak lokasi orang berdasarkan nomor telepon yang digunakan? Soalnya di daerah saya ada sebuah komunitas yang meresahkan, yaitu menipu orang dengan modus berhadiah. Masalahnya polisi bahkan berhadiah, masalahnya kepolisian dan bahkan ada yang mengaku keluarga dan minta uang. Oke, ini pertanyaannya adalah bisa nggak kita melacak nomor orang? Oke, jawaban secara teknologi bisa, nggak susah, jujur. Bisa, secara teknologi tidak susah, sebetulnya secara teknologi. Cuman yang bisa, jadi harus ngerti cara teknologi itu kerja. Jadi di teknologi, saya masuk ke BTS location server. Jadi di BTS itu ada base transmitter station punya
2G, 3G, 4G, 5G dan sebagainya, mereka mencatat sebetulnya lokasi dari kita, user. Jadi semua user lokasinya dicatat sama BTS. User ini lokasinya ada di mana, user ini ada di mana, dicatat sama BTS. Yang bisa akses ke data tadi, jadi adanya di Core Network. Namanya Core Network BTS. Oke. Saya kasih gambarnya lah. Mudah ada fotonya. Oh, ini gambar kayak giniannya. Nggak ada gambar benerannya. Gambarnya cuma server. Nah, ini nih kalau kita lihat ini di operatingnya, di operatornya ya, di NOC-nya nih yang ini. Jadi di dalam BTS ada di dalam operator seluler itu ada namanya Core Network. Dalam Core Network dicatat semua lokasi si pengguna ada di mana segala macam. Nah, yang jadi masalah yang bisa akses ke dalam Core Network tadi hanya operatornya, petugas-petugas dari operator dan aparat. Jadi kepolisian, terutama intelijen, kepolisian tuh bisa akses. TNI juga bisa akses sih, cuman terbatas biasanya. Mereka tidak semua anggota TNI bisa akses, semua anggota kepolisian bisa akses, enggak. Biasanya yang bisa akses adalah dari Reskrim ya, reserse kriminal, dari intelijen, badan intelijen, segala macam itu bisa akses. Jadi jawaban singkatnya, apakah kita bisa akses lokasi operator orang dari nomor telepon? Ya bisa, tapi yang bisa akses hanya reserse sama si operatornya. Nah, terus kita sebagai orang biasa bisa nggak akses ke situ? Nggak bisa. Kalau kita sebagai orang biasa hanya bisa sampai bisa dapat informasi tadi kalau kita memang sudah melaporkan perkara tadi ke kepolisian, ke reskrim dan sebagainya, bisa. Gitu ya. Kalau mau akses, tapi ini kebanyakan orang pengen akses banget sih ya. Kalau mau pengen akses banget ya gampang sih, ngelamar kerja ke Telkomsel dan teman-temannya pengen ditaruh di Core Network. Nah, bisa itu akses. Cuma nanti disumpah, Anda disumpah soalnya. Kalau Anda sudah kerja di level itu, Anda akan disumpah untuk tidak membuka akses ke orang banyak. Kalau sampai Anda buka, urusannya dipecat. Gitu. Beres ya? Oke, ini ada pertanyaan sederhana banget dari Mas Aris ya. Sekarang nggak boleh pakai save password. Padahal akun dan password banyak aplikasi. Susah kalau ngingat semuanya harus ganti secara rutin. Ini pertanyaan yang sangat normal, banyak user pertanyaan seperti ini. Jadi memang save password tidak disarankan, terutama kalau kita pakai komputer-komputer yang punya kantor atau publik ya, yang semua orang pakai. Jangan di save passwordnya di situ, soalnya bahaya banget. Yang jadi masalah kita susah buat nginget. Nah, di kuliah saya yang ini, di kuliah mana tadi? Bukan cyber security, yang di kuliah ini ya, internet safety, itu ada sih diterangin sih sebetulnya. Ya udahlah, Anda bisa lihat. Saya langsung ini ya, langsung lihat di sini aja ya, di googling aja ya, password formula. Ingat bahasa Inggrisnya apa ya? Password formula buat ngingat. Remember ya, remember. Jadi masukin aja keywordnya gini. Password formula remember. Nah, ini keluar nih artikel-artikel, tulisan-tulisan di googling bagaimana kita memudahkan kita untuk mengingat password pakainya rumus. Jadi ini tulisannya the hacker proof password formula. Gitu. Jadi pakai rumus, kita bikin rumus untuk password-passwordnya kita. Jadi dari rumus itu kita bisa nurunin. Ini misalnya rumusnya kayak gimana. Ini kayaknya passwordnya susah banget. Ini passwordnya susah banget. Kalau kita pakai password yang gampang 1234566, pakai kata password, pakai 123456778, ini mah gampang dihack. Gimana caranya kita bisa ya gampang diingat tapi nggak gampang dihack gitu kan ya. Jadi ini contohnya adalah nih pick a base that you won't forget. Kemudian masukin random segala macam. Terus ada time-nya juga bisa dimasukin. Ini kalimat-kalimat ini bisa diingat. Jadi ini rumusnya yang dia bikin.
random, base, time word, random number, URL, domain. Tapi bisa kita misalnya cuma pakai domainnya aja, pakai base-nya aja, nanti keluar. Nah, ini passwordnya nih. Ini passwordnya jadi kayak gini. Tergantung rumus yang kita pakai sih. Kira-kira kayak gini nih passwordnya ya. Passwordnya kayak gini. Coba kita ini rada panjang yang ini rumusnya. Easy remember unique password for every site. Jadi mainnya rumus banget sih kita. Coba kita lihat lagi ya. Jadi mainan rumus, kita bikin rumusnya sendiri. Nah ini rumusnya nih. Ini rumusnya. Passwordnya ya. Nah rumusnya ada di atas nih. Make password within 12-16 karakter long. Tidak pakai ini, segala macam. Oh ini. Take the first vowel of domain name. Terus ini. Nah ini rumusnya ada 3 rumus nih ya. Akhirnya kita punya password kayak gini. Ini rumusnya lebih gampang nih. Cuman 3 rumus. Oke. Ini ada rumus kedua, ada 4 rumusnya keluar. Jadi caranya pakai rumus aja. Dengan cara itu lebih gampang. Oke. Cuman kalau Anda yakin bahwa komputer Anda aman, tidak akan dihack segala macam, kalau saya sih nggak apa-apa di save. Kalau yakin komputer Anda aman ya, nggak ada orang yang pakai kecuali Anda sendiri. Nah itu nggak masalah juga di save. Kalau yakin, kalau nggak yakin jangan. Wah ini udah dikasih warning ini 5 menit lagi sesi pemaparan sampai pukul 10.35. Kemudian kita lanjut sesi diskusi dengan Mbak Esther. Ini udah sesinya udah sampai ini ya. Jadi kira-kira itu secara umum. Sebetulnya saya kalau lagi ngasih paparan beneran gila, itu saya akan pakai ini sih sebenarnya. Saya pakai teknik hacking beneran. Jadi saya akan simulasikan ini. Saya bikin simulator dan saya punya sambungan ke internet. Ini saya punya switch. Ini ada Kali Linux, ada server. Dan semua saya akan serang dan saya akan lakukan demo langsung gimana caranya hacker itu melakukan serangan. Di komputer ini saya bikin lab, kemudian saya serang. Ini Kali Linux adalah sistem operasi yang biasa kita pakai oleh hacker. Saya akan kasih lihat, ini makhluknya. Saya akan login. Oke, mudah-mudahan bisa masuk. Ya, nge-hang dia. Ya, nge-hang. Gara-gara didiemin terlalu lama. Masuk. Oke, saya bisa masuk. Ini. Masuk. Saya pengen kasih lihat yang namanya sistem operasi yang biasa dipakai sama hacker. Tapi ini biasanya oleh orang-orang cyber security juga dipakai sih sistem operasi ini, dan emang ini sistem operasi ini yang biasanya kita pakai untuk melakukan testing terhadap sistem aman atau tidak. Kalau ini kelihatannya kayak komputer biasa, tapi ini nggak biasa sih sebenarnya. Kita bisa lihat di bagian aplikasi. Oke. Ini ada information. Ini saya kasih lihat bagaimana proses seorang penyerang melakukan serangan. Jadi ini pertama kali yang dilakukan adalah information gathering. Dia akan mengumpulkan informasi dari sasaran. Informasi apa aja? Macam-macam. Yang agak parah adalah ini adalah OSINT. OSINT adalah Open Source Intelligence. Dia akan melakukan intelijen ke Facebook, ke segala macam dari sasaran yang akan kita serang. Yang lainnya ini rata-rata mesin yang diserang. Ini OSINT ini manusia yang diserang. Oke. Software-nya udah disediain, tinggal pakai aja. Gitu ya. Nah, kemudian saya masuk setelah kita dapat informasi tentang sasaran, saya masuk ke vulnerability analysis. Analisa tentang kelemahan dari sistem yang akan kita serang. Ini secara umum aja, fuzzing tool biasanya buat ngelihat kelemahan dari password. Kemudian kita juga di sini ada web application analysis. Kita bisa analisa kelemahan web. Oke. Kita bisa lihat analisa kelemahan web, di sini bisa dilihat ada beberapa tool buat ngelihat analisa kelemahan web. Nggak bisa saya praktekkan, terlalu berat ini biasanya. Dan kita seringkali juga analisa database yang kita pakai. Dan setelah kita analisa semua kelemahan-kelemahan ini, kita mulai melakukan serangan. Di sini ada 2 yang gede, ada password attack sama wireless attack. Jadi jangan khawatir, sebagian besar serangan dilakukan lewat wireless. Oke. Wireless ini bisa Wi-Fi, bisa Bluetooth. Satu lagi yang nggak ada di sistem operasi yang baru ini, yang nggak ada adalah NFC. NFC itu misalnya e-money buat tol segala macam, kita serang pakai NFC, dan ini bisa diserang jarak jauh sih. Serangnya bisa jarak jauh banget. Jadi dengan cara adalah kita pakai card reader tol, itu bisa kita bikin sendiri pakai Arduino, cuman antenanya kita bikin gede. Kalau kita bikin antena gede, kalau nggak saya kasih lihat lah di sini nih. Ini teknik serangan parah banget sih.
NFC long distance. NFC sorry ya, paling gampang RFID barangkali. RFID long distance. Oke. Ini parah banget. Soalnya antenanya ditambahin sih. Pada dasarnya dia kayak RFID, kayak card reader yang dipakai di tol-tol segala macam, tapi antenanya digedein. Dengan cara itu dia bisa komunikasi sampai 15 meter, 20 meter. Jadi kalau yang biasa kan kita harus nge-tap. Si card readernya harus di-tap. Kalau ini jarak jauh kena. Jadi handphone kita kena sih. Jangan khawatir. Handphone lagi di dalam dompet kita lagi lewat jalan kena. Oke. Jadi kira-kira gitu teknik serangannya. Ini yang WiFi, mana tadi yang WiFi teh? Ini WiFi attack sama wireless. Kemudian di bawahnya ada sniffing spoofing, biasanya saya demoin caranya nyadap. Konsekuensinya kalau kita tidak dienkripsi bisa disadap dengan mudah sih dengan sniffing spoofing ini. Ini tadinya udah saya siapin buat demo, tapi ternyata pertanyaannya seru banget ya. Sampai saya nggak sempat demoin, jadi bentuknya cerita aja. Saya bisa demo, tapi ini softwarenya free, gratis, bisa kita download dari internet juga. Oke. Saya udah jam 10.35, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang teknik-teknik serangannya. Mudah-mudahan dari situ nanti bisa teman-teman bisa membayangkan teknik pertahanan seperti apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya. Gitu ya. Terima kasih dulu. Kalau ada apa-apa tadi silahkan email saya ya, supaya ingat saya tulis dulu emailnya ya. ono@indo.net.id. Kalau ada apa silahkan email. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada moderator pembawa acara Mbak Esther. Silakan Mbak Esther. Baik, terima kasih banyak Pak Ono. Waduh, saya nih merhatiin dari tadi, berarti keadaan masyarakat kita nih kalau kata orang Sunda udah bener Pak ya, Oke, baik Pak. Jadi tadi kan Bapak sudah sambil membacakan pertanyaan dari Slido yang sudah yang Bapak baca di chat juga. Maaf. Nah sekarang supaya ada interaksi kita buka juga lewat room Zoom-nya langsung dan sudah ada yang raise hand Pak. Akan kita langsung panggil aja ya Pak. Siap. Baik, atas nama Pak Sultan. Iya. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Selamat pagi, Mbak Esther. Sehat selalu. Ya, semoga sehat selalu juga. Baik, boleh Pak langsung saja disampaikan pertanyaannya kepada Pak Ono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ono Purbo, Bu Heni, terima kasih acara kerennya dan sehat-sehat seluruh sahabat Korbu. Buat Duren, buat Alpukat, dulur-dulur keren, semoga sehat-sehat. Ya, Pak Ono, terima kasih. Sudah panjang kali lebar, meskipun tetap tidak cukup waktu Bapak, gitu kan. Apalagi kalau memberikan contoh-contoh penipuan. Dan saya baru hitungan hari Pak kena tipu juga di dunia online, tapi nanti tidak usah saya ungkap di sini, saya japri Bapak aja nanti. Saya japri Bapak aja. Pertanyaan tadi sebenarnya sudah saya tulis di chat room. Yang pertama itu, Pak, sedikit keluar dari alamnya nih, yaitu tapi masih terkait akses ya, yaitu CCTV, Pak. Kita tuh di rumah masang CCTV sebenarnya kan untuk security ya. Makanya dipasangnya di akses pintu masuk, di gerbang, di mana lagi, ya gitulah. Nah, mungkin CCTV itu memang dipasang di tempat-tempat yang private, di kamar mandi kan enggak kan itu kan, tapi ruang tamu, ruang keluarga kan gitu kan. Tapi kadang juga ada yang di ruang tidur utama kan gitu kan. Yang di situ kadang aktivitas kita ya agak vulgar kan gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah CCTV itu kan dipasang oleh vendor, Pak. Yang dia tahu juga password, username password, malah kadang kita yang lupa kita nanya ke dia kan gitu. Bagaimana memprotek itu semua, Pak? Karena terus terang istri saya jadi istilahnya kalau orang yang paranoid, Pak. Jadi paranoid, langsung disuruh matikan semua. Padahal bagi saya
itu mohon maaf ya, termasuk pembantu di rumah kalau karena dia pulang pergi tidak menginap. Kalau pulang apakah nanti bawa barang-barang kami atau apa kan gitu kan? Yeah. Itu kan bisa di tracking dari CCTV dan sebagainya. Kalau ada tukang ada apa. Tapi kalau itu dimatikan, itu termasuk juga kalau laptop dalam keadaan terbuka gitu kan, kita habis Zoom meeting gitu kan, karena sampai malam Zoom meetingnya di kamar, terus laptopnya terbuka dengan kameranya juga masih bisa mengcover satu kamar gitu. Apakah itu memang memungkinkan Pak, meskipun dalam keadaan mati, akses kamera dari laptop, dari PC, dari itu bisa Pak merecord atau mendetek kita Pak? Terima kasih Pak Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Ini minta maaf dulu ya Pak, jawabannya tidak mengembirakan. Jawaban singkatnya bisa. Saya nggak demoin tadi bahwa kita bisa masang trojan di handphone, di laptop, dan akhirnya kita bisa ngambil kamera. Jadi kalau kita udah saya masang trojan di ini, saya kasih cerita aja ya. Saya kebetulan ngajarin juga anak-anak caranya bikin trojannya. Tadi di sistem operasi Kali Linuxnya kita bisa buat, trojannya bisa kita taruh di handphone. Kemudian kita bisa ngomong ke handphone tadi dan kita bisa bilang ke handphonenya tolong apa yang ada, suara-suara apa yang ada di handphone ditarik. Bisa. Tolong video depan, videonya ditarik ke kita, bisa. Belakang tarik, SMS-nya tarik, semuanya ditarik, bisa. Jadi dan itu juga terjadi dengan laptop. Kalau sampai kemasukan trojan itu bisa ketarik semuanya. Jadi itu bahaya banget. Makanya teknik masukin trojannya juga kurang ajar sih kalau mau tahu caranya. Caranya bisa misalnya gini. Kalau kita orangnya kepo ya. Kalau kita orangnya kepo, terus kita ikutan grup apa di WhatsApp atau apa segala macam. Terus ada orang yang ngirim attachment. Misalnya gambar apa segala macam. Nah di attachment itu selain gambar kadang-kadang juga bisa dikirimin trojan yang tadi yang berbahaya tadi. Jadi masuknya tidak secara fisik orangnya ada di depan handphone kita atau laptop kita, itu bisa masuk. Jadi jawaban singkat untuk laptop dan handphone bisa. Kalau kita nggak hati-hati bisa. Cara ngilanginnya gimana? Cara ngilanginnya biasanya paling gampang adalah di format jadi factory restore, di reset. Factory reset, tapi seringkali yang kejadian adalah pada saat factory reset di format tadi, kita kalau di handphone terutama ya, kalau di handphone pada saat factory reset, kita install ulang aplikasi yang di backup sama handphone kita ke Google Cloud atau apa. Nah kalau itu terjadi, ya trojannya ikut masuk lagi. Jadi kalau mau selamat adalah factory reset tapi jangan install ulang. Installnya ulang manual semua satu persatu semua aplikasi yang dibutuhin. Dan ini kejadian juga sama handphone anak saya sih, kelas 4 SD. Jadi kan dia jorok banget ya, install game macam-macam segala macam, akhirnya handphonenya jadi lemot. Ini komputernya dia waktu itu lemot, kemasukan kripto. Waduh, ya udah diinstal ulang sih. Nah itu untuk handphone sama laptop. Nah sekarang pertanyaan yang pertamanya tadi urusannya CCTV. Aduh, parah. Ini jujur dulu ya. Kalau kita pakai CCTV buatan Cina, jujur sih kameranya suka ngelapor ke pabriknya. Jadi bukan ke vendor yang install, tapi ke pabriknya di Cina. Jadi waktu itu beberapa teman saya ke Cina, ke pabrik-pabrik kayak gitu, mereka malah ngomongnya gini, kita bisa monitor kalian kok di Indonesia, kurang ajar. Soalnya emang CCTV itu ngelapor ke Cina. Kalau ada sambungan jaringan internet. Kalau sambungannya putus, laporan itu nggak ada memang. Oke, laporan itu nggak ada. Nah, sekarang jadi kalau CCTV-nya disambungkan ke internet kan banyak sekali. Kalau CCTV ditaruh di pabrik, kita perlu nge-remote kameranya. Nah, itu yang sangat berbahayanya di situ. Karena CCTV punya sambungan ke internet, dia bisa lapor ke Cina. Nah, kalau sambungan internetnya kagak ada, agak selamat karena dia tidak lapor ke Cina. Cuman itu semua ada di hard disk kita. Nah, caranya ya udah. Terutama yang di tempat tidur atau di di toilet atau di mana ya dimatiin lah pada saat terjadi aksi-aksi yang tidak
tidak baik untuk direkam. Kira-kira kayak gitu sih. Gitu Pak, mudah-mudahan bisa agak menjawab ya Pak ya. Cuman CCTV ngeri sih kalau ada sambungan ke internet. Itu aja sih. Oh satu lagi. Baik. Oh tadi Bapak kan punya masalah nih. Ini jujur dulu saya banyak banget yang komplain ke saya buat urusan masalah. Biasanya saya akan jawabnya kira-kira kayak gini. Tolong kumpulkan barang bukti. Barang bukti dikumpulkan barang bukti. Udah gitu kronologis kejadian juga dicatat. Tapi sebaiknya kalau ada masalah, sebaiknya ordernya dalam waktu 6 jam itu dilakukan, lapor polisi dan sebagainya. Jadi kita lapor polisi, lapor bank, apa segala macam yang terkait. Cuman biasanya mereka polisi terutama tidak akan follow up sih biasanya. Kita cuma dapat laporan polisi buat lapor ke bank. Bank juga kalau udah ke transfer duitnya nggak bisa ditarik lagi. Jadi ya seringkali harus diikhlasin tuh duitnya. Karena aturan undang-undang yang ada di bank kan tidak mungkin ya kita narik duit yang udah ditransfer. Kecuali orang yang nerimanya mau kirim balik ke kita. Jadi mau nggak mau kita harus mainnya lapor polisi sih. Karena yang bisa bertindak biasanya aparat. Kalau saya pada posisi tidak bisa bertindak sih sebenarnya. Paling pol saya bisanya jadi saksi ahli. Pol, itu di pengadilan. Tapi itu pun juga saya harus ngumpulin barang-barang buktinya dan menganalisa sebagainya. Itu kayak ahli forensik, tapi susah banget itu. Kerjaannya lumayan. Asli lumayan. Gitu ya. Kira-kira itu Pak. Mudah-mudahan agak kebayang. Mudah-mudahan agak selamat dikit lah. Gitu. Mudah-mudahan. Bu Esther. Baik, terima kasih Pak Ono untuk penjelasannya. Wah, jadi saya malah jadi ikutan ngerasa insecure nih Pak. Banyak yang insecure jadinya. Terima kasih Pak untuk jawabannya tadi. Semoga cukup membantu ya Pak Sultan. Nah, baik kita akan segera lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah ada dari Mas Aldo Mustika atau Mustiko, maaf ya kalau saya salah. Bisa on cam Mas Aldo. Dan Mas Aldo ini juga penanya terakhir, jadi silakan dimanfaatkan. Langsung saja Mas Aldo. Ya, baik. Selamat pagi Pak Ano. Pagi. Terima kasih panitia, saya sudah bisa ikut gabung, join. Terima kasih. Tadi pakai komputer, laptop nggak kuat Pak, makanya saya pakai HP Pak. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Ya, gini Pak Ono, terkait digital bank ya Pak. Kita kan biasa dituntut untuk nasabah mengupload data KTP, kemudian KK itu kan melalui handphone ya Pak, digital bank. Nah, gimana sih Pak cara kita supaya data nasabah tersebut bisa aman Pak? Oh. Tanpa, ya kan kita kan uploadnya lewat kadang pakai aplikasi Google, khawatirnya nanti data yang diupload nasabah itu masuk ke pihak Google, kemudian di Google diupload seperti yang Bapak tunjukkan tadi Pak, ada KTP, ada KK, kemudian ada kartu anggota macam. Itu bagaimana ya Pak dari pihak kami perbankan untuk mengamankan data nasabah tersebut? Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kalau itu langsung ke servernya bank sih nggak apa-apa ya. Jadi dari handphone kita ke server bank langsung, saya nggak terlalu komplain lah. Karena biasanya dari server bank ke handphone Anda itu ada enkripsinya. Jadi diamankan sebetulnya. Kalau dari server kita, dari server bank dari server bank ke handphone kita. Yang jadi masalah kalau tadi nasabahnya ngupload dulu ke Google, dari Google kita ambil, kita upload lagi ke server kita. Nah, itu masalah di Google-nya sih sebenarnya. Antara kita Google-nya bermasalah. Kalau Google sendiri kayaknya agak lumayan lah. Google agak lumayan. Dia tidak mau, dia bisa, kalau mau jujur sih adminnya Google bisa ngelihat apa yang kita upload sebetulnya. Jadi adminnya Google bisa ngelihat dan bisa ngambil sebetulnya. Cuman kayaknya Google tidak mau merusak citranya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan data-data orang yang ada di Google Drive dan sebagainya. Kecuali kan waktu kita kalau orang upload ke Google itu ada sharing ya. Kalau sampai dapat password sharingnya jadi bermasalah sih itunya. Kalau URL sharingnya dibuka, semua orang bisa ambil, bermasalah. Jadi agak berbahayanya di situ. Oke. Jadi Google kasih proteksi, tapi kalau sampai kebuka bahaya. Ya ada tambahan ya, apa? Pak. Kalau servernya kita pakai web itu bagaimana ya Pak? Aman nggak Pak? Pakai apa? Web apa? Web. Jadi kita web domain gitu Pak. Kita bayar sih Pak. Ya. Bayar. Pakai HTTPS nggak? Ya. HTTPS agak lumayan karena HTTPS. .com Pak. Domainnya .com Pak.
Iya, yang penting HTTPS. Kalau HTTPS agak lumayan. Saya bilang agak lumayan ya, agak loh, hati-hati. Soalnya kita bisa jebolin HTTPS. Parah. Tapi nanti kalau sampai terjadi penjebolan ya, kalau saya ngejebolin HTTPS, nanti user akan ngelihat ada kata-kata kayak gini nih. Ntar saya sharing aja dah. Ntar ya biar kelihatan. Saya share screen lah. Kalau saya ngejebolin HTTPS akan keluar kata-kata seperti ini nanti. Untrusted certificate web gitu. Jadi akan keluar kayak gambar-gambar seperti ini nih. Oke. Jadi ada kayak gini, gambar kayak ini. The site security certificate is not trusted. Akan kalau saya ngejebolin ya, akan keluar seperti ini. Gitu. Tapi seringkali, jujur, ini seringkali orang nanti next, enter. Ini masalah ini. Ini jadi kacau nih. Jadi HTTPS lumayan, tapi kalau saya keluar kayak gini bisa berbahaya juga. Gitu, Mas. Ngeri ya? Aduh, minta maaf nih. Kalau saya udah ngomong orang pada takut semua. Ya, Maester lagi. Baik. Ya, terima kasih Pak Ono dan Mas Aldo. Bener Pak, kalau Bapak udah ngomong jadi kepikiran nih. Jadi wah gitu. Tapi ya sudah, baiklah, semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa meningkatkan awareness kita semua yang sudah menonton ya Pak. Mungkin setelah ini selanjutnya dalam mencari tahu bagaimana meningkatkan gitu, berusaha meningkatkan. Atau nanti mungkin habis ini jadi banyak yang email Bapak, jadi banyak yang curhat dong Pak gitu ya. Aduh, jangan dong. Baik. Baik Pak Ono, jadi Mas Aldo tadi adalah penanya terakhir kita di kesempatan kali ini. Sebelum kami menutup acara, kami mohon Pak Ono berkenan untuk memberikan closing remark Pak. Pesan apa nih yang penting untuk seluruh pemirsa hari ini, sobat pembelajar sekalian? Gini deh, kita kadang-kadang menyepelekan lah apa yang kita lakukan di internet, kayaknya biasa aja. Tolong hati-hati, karena kalau sampai hal-hal yang sifatnya pribadi, yang harusnya tidak sampai ke tangan orang lain, apakah itu yang sederhana aja, nomor account kita lah, nomor telepon kita sampai ke tangan orang lain, kayaknya biasa aja. Tapi kalau itu sampai dieksploitasi, dimanfaatkan, dan itu udah telat, ya udah, kita urusannya jadi berabe banget sih sebenarnya. Jadi saran saya, saran saya kalau bisa agak paranoid sedikit lah jadi orang. Jangan terlalu berasumsi bahwa semua orang, terutama yang di internet, itu orangnya baik-baik. Justru enggak, di internet itu lebih parah kadang-kadang. Mudah-mudahan dengan hal seperti ini teman-teman bisa lebih awas, lebih hati-hati. Dengan cara itu hidup kita agak lebih nyaman sedikit lah gitu. Tapi kalau ada apa-apa silakan di-copy semua ilmu saya gratis, bisa ditaruh di Pusdiklat dan server-server yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi pada Mbak Esther. Silakan Mbak Esther. Ya, terima kasih kembali juga Pak Ono untuk closing remarks-nya, untuk waktunya, untuk ilmunya. Semoga kita bisa selalu sehat-sehat dan bertemu lagi di kesempatan yang lain ya Pak. Mungkin nanti kalau ada request lagi kami bisa minta Pak Ono untuk mengisi lagi ya dengan materi-materi lain yang lebih terima menarik kasih juga. Ya, baik teman-teman semuanya, sobat pembelajar, tadi dengan sudah Pak Ono memberikan